Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita lanjutkan lagi pembahasan ya yang tertunda ya, yang belum selesai maksudnya ya. Membahas terkait bangun ruang di soal ujian nasional 2013. Nah, kita coba lihat lagi, kita masuk lagi ke lembar kerjanya. Nah, ini kenapa melompat ke nomor 27 dulu, tidak berurutan, karena ini kita pembahasan sesuai dengan tema ya. Karena sebelumnya di video ini kita membahas terkait bangun ruang. Ternyata ada cukup banyak, hanya saja melompat nomornya ya. Nah, ini di nomor 27, 28 dan 29 ini ada bangun ruang, ada soal-soal bangun ruang. Yang pertama adalah nomor 27, sebuah bak mandi berbentuk balok dengan ukuran panjang 2,5 meter, lebar 1,5 meter dan tinggi 0,6 meter. Bak mandi tersebut diisi air sampai penuh. Volume air dalam bak mandi tersebut adalah berapa? Jadi volume itu isi ya. Isi. Nah, biasanya aplikasinya itu seperti ini ya. Aplikasi dari konsep volume itu ya. Biasanya untuk menghitung isi air dalam bak mandi ya, atau mungkin air cairan atau volume udara. Nah, begitu ya. Itu volume. Volume itu secara ininya ya, definisinya bisa diistilahkan dengan isi. Nah, baik, kita coba lihat ya. Kita coba gambarkan ya. Misalkan baloknya kayak gimana nih, balok. Nah, balok baknya ya. Baknya gitu. Nah, ini bak, ya ini airnya gitu. Nah, misalkan bak ini ada ke belakangnya juga mungkin. Nah, gitu. Ya, ini bak. Nah, baknya itu panjangnya 2,5 meter. 2,5 meter. Kita coba gambarkan supaya lebih terbayang lagi. Lebarnya 1,5 meter. 1,5 meter. Kemudian tingginya 0,6 meter. 0,6 meter. Nah, gitu. Berarti ini bak ini berbentuk apa? Berbentuk balok. Nah, gitu. Kemudian bak mandi tersebut diisi air sampai penuh. Berarti sampai sesuai dengan ketinggian atau ukuran bak ini full ya. Nah, berarti ini volume airnya. Nah, volume airnya dalam bak mandi tersebut apa? Berapa gitu ya? Ini dalam meter ya. Nah, volumenya, volume balok gimana rumusnya itu? Masih ingat nggak? Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, berarti panjangnya berapa? 2,5 dikali 1,5 dikali 0,6. 2,5 kali 1,5 dikali 0,6. Berapa? Nah, itu dikotret. Nah, harus diingat bagaimana perkalian desimal ya. 2,5 kali 1,5 dikali 0,6. Kita coba kotretnya di ruang kerja yang lain ya. 2,5 kali 1,5 nanti hasilnya dikali 0,6 ya. Nah, gitu. Sekarang 2,5 kali 1,5 dulu. Nah, gimana caranya? Nah, 5 kali 5 25, 5 simpen 2. Gitu. Ini perkalian desimal ya. 5 kali 2. Nah, ini nih. Jadi tetap konsepnya gini, 5 ya, ini mana ya? Oke. Agak susah nih. Coba lihat. Ini ada gangguan pentapnya. Oke. Kita tutup dulu. Nah, ini ya 2,5 kali 1,5 kali 0,6. Kita di mana ya? Kita balik lagi ke sini. Ada gangguan nih. Tuh kan. 2,5 kali 1,5 kali 0,6. 2,5. Berarti kita nulis ulang ya. 2,5 kali 1,5. Nah, ini nanti kali 0,6. Dikalikan 5 kali 5 25.
25. Nah, gitu ya. Nulisnya biasanya seperti biasa ya, perkalian biasa. Tapi ini nanti bagaimana komanya. Nah, kita coba selesaikan dulu hitungannya ya. 5 kali 5 25, 5 simpan 2. 5 kali 2 10 tambah 2 12. 1 kali 5 5. 1 kali 2 2. Nah, gitu. Nah, turun 5, 2 tambah 5 7, 1 tambah 3 3. 1 tambah 2 3. Nah, ingat ya, caranya gimana menempatkan komanya ya. Yang atas satu angka di belakang koma, ini satu angka di belakang koma, di belakang koma, di belakang koma, di belakang koma. Nah, ini juga ada satu angka di belakang koma. Berarti kalau dijumlahkan jadi harusnya ada dua angka di belakang koma hasilnya tuh. Nah, berarti di sini nyimpannya di sini nih. 3,75. Nah, itu dulu, keep dulu ya. Nah, lalu kita kalikan dengan 0,6. 3,75 kali 0,6. Nah, kita kerjakan. 6 kali 5 30, 0 simpan 3. 6 kali 7 42 ya, 42 tambah 3 45, 5 simpan 4. 6 kali 3 18 tambah 4 22. Sekarang 0 ya. 0 kali 5 0 kali 7 0 kali 3 0. Jadi enggak ngaruh lah sebetulnya ya. Nah, kita turunkan 0 5 2 2. Nah, gitu. Nah, sekarang ada berapa angka di belakang koma? Yang atas ini ada 2. 2, yang bawah ini 1. Nah, ditotalkan jadi 3. Berarti kita mundur dari belakang nih. Dari belakang. 0 5 2. Nah, jadi 2,250. 2,250. Nah, kalau 0 di belakang koma, kalau yang paling ujung tuh ini kalaupun gak ditulis juga nggak apa-apa, jadi 2,25. Nah, kita coba cek ada nggak isinya 2,25. 2,25. Nah, ini ada 2,25. Nah, sekarang yang nomor selanjutnya volume bangun ruang di samping. Nah, ini volume bangun ruang di samping ini tuh bangun apa kira-kira? Bangun prisma ya. Prisma apa? Prisma segitiga. Nah, ditanyanya volumenya. Nah, prisma itu kan volumenya itu sebetulnya mau prisma, mau balok, mau kubus, konsep dasarnya itu ya sebagai prisma luas alas kali tinggi. Ya, tergantung nanti luas alasnya atau alasnya berbentuk apa itu. Ya, kalau berbentuknya persegi nanti tinggal kaliin tingginya. Kalau berbentuknya persegi panjang nanti tinggal kali tinggi. Nah, sekarang ini alasnya. Nah, yang namanya alas dan atap itu sama-sama kongruen. Jadi kalau alasnya segitiga, nah seperti ini. Atasnya juga segitiga. Jadi prisma itu, ciri prisma itu ya, bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang datar yang kongruen. Kongruen itu yang mirip, segitiga dengan segitiga lagi ya. Persegi dengan persegi lagi, persegi panjang dengan persegi panjang lagi. Nah, ini kebetulan si ininya ya, bangun ruangnya ini diletakkan secara berbaring ya, horizontal. Nah, maka yang jadi alasnya tuh ini dan atapnya ini. Nah, gitu. Nah, berarti kalau kita kembalikan luas alas kali tinggi ya. Alasnya berbentuk segitiga ya. Segitiga. Nah, segitiga ini kan kalau kita pisahkan nih, segitiga ini 8, tingginya 4. Nah, ini berarti alas segitiganya, luas segitiganya alas kali tinggi bagi 2 ya. 8 dikali 4 per 2 ya. Dikali tingginya itu yang 20. Nah, gitu ya. 8 kali 4 per 2 dikali 20. Ingat ya, luas segitiga. Nah, makanya kalian harus ingat lagi ya, luas bangun datar. 8 kali 4 berapa? 32. Nah, ini kalau mau pakai sistem coret ini bisa nih ya. 20 dibagi 2 10 kan. Nah, gitu. 8 kali 4 32. 32 kali 10 320. 320 apa? Sentimeter kubik. Nah, itu. Gitu ya. Nah, sekarang yang nomor 29. Volume tabung atau silinder tersebut adalah, tabung itu bisa dikatakan juga silinder ya. Nah, ini sama konsepnya. Nanti kalau ingin nyari volume, luas alas kali tinggi.
luas alas kali tinggi. Nah, karena alasnya bentuknya lingkaran, sedangkan luas lingkaran itu kan pi kali r kuadrat. Nah, berarti tinggal kali tingginya. Nah, gitu. Pi-nya berapa? Nah, kita pakai 3,14 ya. Karena di sini angkanya. Nah, ini ada ketentuan di atasnya juga 3,14 aja ya yang dipakai. Nah, ini diameter. Nah, ini diameter 20, berarti jari-jarinya atau R-nya itu R-nya berarti 20 bagi 2 10 gitu. Jadi kalau di lingkaran itu yang namanya lingkaran, ingat baik-baik ya. Mohon maaf ya, salah ini gambar lingkarannya. Di mana gambar lingkarannya? Jadi lingkaran itu kita coba mampir ke sini. Ya, lingkaran Nah, ini ya. Lingkaran. Nah, ini ada garis tengah. Garis tengahnya. Nah, sampai titik tengah ini dari sini ke sini ini namanya jari-jari. Kalau garis tengah tuh dari misalkan ini A, ini B ya. AB itu dari A ke B ya. Dari A ke B itu namanya diameter. Diameter atau garis tengah. Nah, kalau jari-jari itu R dari misalkan ini O ya. OB. Nah, OB itu jari-jari. Jari-jari. Itu ya, kembali kepada yang tadi. Nah, berarti R-nya 10 kita pakai. 3,14 dikali 10 kuadrat. Nah, karena kan R kuadrat ya. Kali T. T-nya berapa tadi? 25. Ya, gitu ya. 3,14 dikali 100. Nah, 100 kan 10 kuadrat itu kan 100 kali 25. Nah, itu ya. 3,14 kali 100. Ya, tinggal buang aja ini komanya ya. Jadi 314. 314 kali 25 gitu. Berapa nih 314 kali 25? Kita ngotret di pinggirnya. 314 kali 25. 5 kali 4 20, 0 simpen 2, 5 kali 1 5 tambah 2 7, 5 kali 3 15, 2 kali 4 8, 2 kali 1 2, 2 kali 3 6. Nah, 0 5 15, satunya ke atas, 6 tambah 2 8, 1 tambah 6 7, 7 8 50. Nah, ini cm kubik. Nah, gitu ya. Nah, ini berarti kalau kalian masih kerepotan menghitungnya, ya berarti ada kesulitan atau ada masalah dalam hitungan-hitungan tadi, mungkin desimal kali desimal gitu ya. Baik, itu mungkin kalau misalkan ada yang bertanyakan bagaimana hitungan tadi, kok 3,14 kali 100 kok bisa jadi 314, ya ini aja kotret gini nih. Nih, 3,14 kali 100 ya, kalau misalkan ini kalau mau diuraikan ya silahkan. 0 kali 4 0, 0 kali 1 0, 0 kali 3 3 ya. Atau begini aja lah. Kan 3,14 atau 3,14 tinggal tambahin nolnya aja ya, 2 ya. Ulangi ya. 3,14 jadi gini nih. 314 ya, kali 1 ya tinggal nambahin nolnya 2 gitu. Begitu kan ya. Tadi ada Bapak ada yang salah nulis tadi ya. Mohon maaf. Nah, ini 3,14 kali 100 tinggal gini aja, 314 tambah nolnya 2. Nah, sekarang kan ini ada di atasnya ada koma nih. Ini ya. Nah, ini ada koma. Nah, berarti ini tarik dari sini komanya, simpan di sini. 314,00. 314,00 ya. Itu 0 di belakang itu tuh enggak ada artinya, jadi 314 aja ditulisnya. Gitu ya. Beda lagi kalau misalkan ini nih. 5,0 itu sama dengan 5,00000 gitu ya, sama aja. Beda lagi dengan gini. 5,0 itu tidak akan sama dengan 5,01. Beda karena ada satunya itu.
Nah, beda lagi dengan gini, 5,01 itu sama dengan 5,01000000 sebanyak-banyaknya. Nggak ngaruh ini nol yang di belakang itu kalau nggak ada ujungnya itu. Gitu. Itu tambahannya ya. Baik, itu terkait bangun ruang. Silakan kalau ada yang masih belum dimengerti silakan diulang-ulang lagi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.